96 penguatan juga perlu penguatan. Kami sudah selesai. Saat dia melihat serigala darah yang mendekat, jantung Liu berdetak kencang. Ada 3,5 personel tempur dalam tim. Mereka sudah berada di ujung tali mereka setelah membunuh binatang yang mendekat. Sekarang, ada 4 serigala darah yang lebih kuat mendekat. Cepat lari, Liu, keluar dari pengepungan dan laporkan ini ke atasan. Big B tiba-tiba berteriak. Pergi dan cari bantuan. Yang lainnya terdiam. Mereka tahu apa arti Big B. Semua orang tidak bisa melarikan diri dengan aman. Pilihan terbaik yang dimiliki Big B adalah meminta Liu untuk keluar dari pengepungan dan mendapatkan bantuan dengan elemen anginnya, bis. Adapun yang lain, mereka tidak akan bisa bertahan lama dalam gelombang bis yang mengerikan dan akan terbunuh oleh serangan kelompok. Untuk tim berpengalaman, mereka tidak asing lagi, terutama Big B. Sekarang kematian telah datang mengunjunginya. Dia tidak akan ragu untuk membuat pilihan yang tepat bahkan jika dia takut. B besar, gue tidak mau pergi. Mereka hanya sekelompok binatang. Ayo bunuh jalan keluar kita. Liu berteriak. Pergi. Big B mengayunkan parangnya dan membacok binatang tingkat besi sampai mati. Kemudian dia bergegas kembali dan menamparkan Liu. Hidupmu bukan milikmu sekarang. Cepat jalankan misinya. Liu menahan rasa sakit yang membakar di pipinya dan mengertakkan gigi untuk menghentikan air matanya mengalir. Aku pergi. Buru-buru. Kemudian, Liu menaiki base-nya, Gale Deer. Anggota tim lainnya memobilisasi bis mereka dan membuka jalan di belakang mereka. Mencoba mengamankan jalan keluar dari tempat ini untuk Liu. Namun, tempat mereka baru saja berjuang untuk keluar ditempati oleh binatang lain dalam sekejap mata. Usaha mereka semua sia-sia. B besar, apa yang harus kita lakukan? Bajingan-bajingan ini, gue hampir selesai. Ambil itu, F***CK. Seseorang terluka. Kecilkan formasi. Situasi telah menyimpang sepenuhnya dari kendali. Di depan gelombang bis yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini dengan kekuatan mereka saat ini. Apa yang terjadi di tempat sialan ini? Mata Big B memerah. Sudah lama sejak dia bertemu gelombang bis dalam skala besar. Big B, gue tidak tahan lagi. Tiba-tiba, barisan depan memeluk tubuh bis mereka dan berteriak dengan sedikit kesedihan dan kemarahan, serigala darah datang. Ekspresi Big B berubah. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin dimusnahkan sepenuhnya di sini. Maafkan gue, Liu. Kenapa lu mengatakan itu? Bukankah lu mengatakan kemarin lusa bahwa silet selalu habis terlalu cepat? Itu karena gue sering menggunakannya untuk mencukur bulu kaki gue. Karena gue akan mati, gue akan jujur kepadamu. Kamu si Alan, lupakan saja. Gue akan mendapatkanmu untuk itu saat gue mati. Serigala darah bergegas mendekat, dan jarak antara mereka kurang dari 5 meter. Meski semua orang sedih dan marah, mereka siap melawan. Namun, pada saat itu, keempat Blood Wolves tiba-tiba terjatuh saat mereka berdekatan satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. BRN, gunakan Gigamax. Tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda. Subai yang datang untuk menyelamatkan mereka dan meminta Whitey untuk kembali setelah membunuh serigala darah. Subai awalnya berencana menunggu bala bantuan tiba di pintu masuk kota. Tetapi setelah menunggu lama, dia menyadari bahwa kelompok orang ini tidak bergerak, dan dia tahu mereka dalam masalah. Tidak dapat bergerak 1 inci pun. Kelompok itu sebenarnya terjebak oleh gelombang bis, meskipun mereka datang untuk menawarkan bala bantuan. Subai merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia bergegas dan menyelamatkan kelompok itu tepat waktu. Terima kasih banyak, nak. Lu menyelamatkan kami. Big B datang dan menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Subai. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke Liu dan berkata, ada satu hal lagi yang gue perlu bantuan lu, nak. Bisakah lu mengirimnya keluar dan menghubungi guild untuk mengirim Beastmaster yang lebih kuat untuk meminta bantuan? Tidak ada gunanya. Kota ini akan rata dengan tanah dalam 2 jam. Tetapi, penolakan Subai membuat Big B lengah. Big B menyeka keringat dari dahinya dan berkata, situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Lalu mengapa mereka mengirimmu ke sini? Subai memicingkan mata ke arahnya dan bertanya dengan dingin. Guild pasti berpikir bahwa skala gelombang bis di kota tidak cukup besar dan kalian lebih dari cukup untuk menghadapinya. Ya,
Big B kehabisan kata-kata. Kebenarannya adalah seperti yang dikatakan Subai. Gelombang bis biasa hanya akan memiliki sekitar 50 hingga 60 bis. Sebuah tim Bassmaster tingkat perunggu dapat dengan cepat membersihkannya. Mereka tidak tahu ketika mereka tiba bahwa ini bukan gelombang binatang biasa. Itu hanya neraka di bumi. Binatang buas di sini akan terus naik level, dan menerobos dan bala bantuan tidak tahu itu akan terjadi. Subai mengerutkan kening. Dia ada di sana ketika Wang menelepon dan mendengar semuanya dengan jelas. Wang telah memberitahu Guild bahwa gelombang bis adalah situasi kritis dan meminta Bassmaster tingkat perak sebagai cadangan untuk menghadapinya. Namun, Guild hanya mengirim tim Bassmaster tingkat perunggu. Tim itu tidak berdaya, dan Subai terpaksa melindungi mereka, yang merupakan tipu muslihat. Ikuti gue. Mengaum. Subai memimpin jalan, dan Gigamexet BRN menamparkan dan membersihkan jalan. Tim Bronze Bassmaster gemetar ketakutan. Siapa lelaki ini? Dia sangat luar biasa. Dilihat dari usianya, dia belum genap 20 tahun, dan dia jauh lebih kuat dari kita. Kata Liu, berhentilah bicara omong kosong. Pertahankan. Tim mengikuti Subai dan segera memasuki kota. Pada saat itu, lantai di pintu masuk kota ditutupi dengan mayat para bis, mengejutkan seluruh tim Bassmaster bahkan lebih. Mereka menyadari bahwa Subai telah menjaga pintu masuk untuk mencegah gelombang binatang memasuki kota. Lurus ke dalam dan belok kanan. Lu akan melihat tanda ruang bawah tanah. Subai meraung. Kalian harus pergi dan melindungi penduduk kota. Bagaimana denganmu? Aku sudah tahu pelakunya di balik gelombang bis. Apa? Big B memelototinya dan berteriak. Lu telah menemukan pelakunya, dan lu akan membutuhkan kami. Biarkan yang lain melindungi warga. Gue akan membantumu. Subai terdiam sesaat. Dia sedang tidak ingin berdebat dengan Big B dan hanya bisa mengangguk. Setelah itu, Liu diangkat sementara sebagai kapten sementara tim. Mereka pergi ke pintu masuk ruang bawah tanah untuk memberikan dukungan. Big B mengikuti mata Subai dan melihat ke langit. Tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Big B hanya bisa melihat binatang jenis burung yang padat terbang kemana-mana. Mengaum, Gigamexet BRN telah membunuh sepanjang malam, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Meskipun bis terus-menerus menjadi lebih kuat dalam gelombang bis, mereka masih lemah dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. BRN ada di medan perang utama, tapi Subai tidak peduli. Target sebenarnya tepat di atas. Melalui ekstrasensori YT, Subai dapat melihat bahwa di tengah-tengah binatang tipe burung, ada binatang tingkat perak bersembunyi dengan wawasannya yang tajam. Subai awalnya ingin menunggu bala bantuan tiba sebelum mengambil tindakan. Sekarang, itu jelas tidak diperlukan lagi. Apa rencanamu? Big B melihat ada yang salah dengan Subai yang menunjuk ke langit. Dia bertanya, maksudmu disitulah pelakunya. 97 pelaku gelombang buas dan kabut merah berdarah. Apa yang gue bisa bantu? Tanya Big B. Dia tahu betul bahwa dia mungkin tidak dapat membantu banyak, tetapi dia masih ingin. Binatangnya, Earthdrake, dalam kondisi baik dan bisa terus bertarung. Kamu akan membantu BRN dan menunda binatang di sekitarnya. Baiklah, setelah menerima perintah, Big B segera bertindak, membawa Earthdrake ke pintu masuk kota. Tapi tiba-tiba, cakar BRN, yang dipenuhi guntur, terbanting ke tanah, dan guntur yang dahsyat meraung. Big B sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Jika gue lebih lambat 1 detik, gue akan mendapat masalah. Big B memandangi Gigamexet BRN dan berkeringat dingin. Agak menakutkan untuk bertarung melawan orang sebesar itu. Pikiran Big B. Pada saat itu, BRN sedang dalam kegilaan membunuh, dan kekejaman di matanya bisa terlihat dengan jelas. Terlepas dari Bassmasternya sendiri, siapapun yang mendekat mungkin akan berubah menjadi abu. Sebaiknya gue bersembunyi lebih jauh. Big B menelan ludah dan secara sadar menjaga jarak dari BRN. Dia memerintahkan Earthdrake untuk membersihkan binatang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Subai telah mengirim YT ke langit. Sepanjang jalan, YT menggunakan burung dan binatang sebagai batu loncatan untuk mendekati pelakunya. Desir, teriakan burung tiba-tiba terdengar. Seakan merasakan ancaman, burung dan binatang buas di sekitarnya menjadi semakin gila. Terbungkus berlapis-lapis, YT mengayunkan bilah tajamnya dan dengan mudah membunuh banyak bis,
menciptakan celah. Itu, Subai mengerutkan kening saat melihat para bis dan pelakunya. Nama, Tweeting Warbler. Level, lebih rendah 3 perak. Potensi, lebih rendah 3 perak. Bakat, kabut merah darah, luar biasa. Elemen, tidak ada. Sifat, keji. Keahlian, bulu emas, level C, bilah angin, level B, resonansi, level A. Tweeting Warbler adalah binatang biasa, dan karakteristik khususnya adalah bakatnya yang luar biasa, Blood Scarlet Mist. Subai belum pernah mendengar bakat seperti itu. Selain itu, dia telah menyaksikan kabut merah di hutan belantara. Itu juga bisa menyebabkan gelombang-gelombang bis. Mungkin ada hubungan yang tak terhindarkan antara keduanya. Namun, ini tidak penting sekarang. Subai sudah mengetahui penyebab pasang surut bis. Jika dia ingin mengakhirinya, dia harus membunuh Tweeting Warbler. Meskipun 2 level lebih tinggi dari Whitey, Tweeting Warbler bukanlah petarung. Whitey, cobalah sedekat mungkin dengan Tweeting Warbler. Subai memerintahkan Whitey. Desir, segera setelah Whitey bergerak, Tweeting Warbler jelas menyadarinya dan mulai mengumpulkan bis di sekitarnya. Subai melihat ke atas dan melihat binatang jenis burung yang padat kembali menyelimuti Tweeting Warbler. Bilah tajam Whitey menebas sekelompok binatang, dan dalam sekejap mata, kelompok binatang lain akan menggantikannya. Pada saat yang sama, para bis menyerang Whitey dari kejauhan. Dari segi pertahanan, Whitey tidak sebaik Bearen. Bahkan jika itu adalah serangan dari bis level rendah, itu tidak berani menerimanya dengan sembarangan. Tak berdaya, Whitey hanya bisa mencoba menerobos sambil menghindar. Subai juga memperhatikan bahwa Tweeting Warbler tidak terburu-buru untuk pergi tetapi berputar-putar di langit. Jelas bahwa Tweeting Warbler membiarkan binatang hidup menyerap inti binatang dari binatang mati. Jadi inilah alasan mengapa para binatang terus menerobos. Subai berpikir dengan tenang. Subai segera mengerti bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi dan harus segera membunuh Tweeting Warbler. Jumlah bis tingkat upper bronze dalam gelombang bis saat ini masih dapat dihitung, tapi itu mungkin tidak akan lama. Whitey, buka jalan untukku. Subai mengeluarkan kekuatan kakinya dan melompat ke atap sebuah rumah di pinggir jalan. Semua bis yang menyerangnya dibunuh oleh belati bis kor miliknya. Mengikuti perintah, Whitey kembali ke sisi Subai, melompat ke udara, dan membunuh para bis dengan tubuhnya yang lincah. Serangan ekstrim menuai nyawa para bis dalam hiruk-pikuk. Mereka bahkan tidak bisa mengejar bayangan Whitey. Segera, sebuah jalan muncul. Ayo pergi. Subai telah membuat rencana, dan sekarang dia hanya harus menunggu sampai rencana itu menjadi kenyataan. Subai mengambil celah dan membiarkan Berserk Eagle dengan lebar sayap 2 meter mendekatinya. Dia meraih pergelangan kakinya dan melompat ke punggungnya. Melolong, jelas, elang Berserk ini licik. Itu terus berguling-guling, mencoba membuang Subai. Berserk Eagle, ya, Subai langsung memukulnya dengan keras. Berserk Eagle yang kacau hampir jatuh, tetapi instingnya membuatnya mengepakkan sayapnya dan terbang. Setelah beberapa saat, Subai memukul Berserk Eagle lagi. Akar penyebab bes adalah gangguan yang disebabkan oleh bakat Tweeting Warbler. Karena itu masalahnya, ada cara untuk bangun. Cara paling sederhana dan paling kasar adalah memukul Tweeting Warbler. Setiap kali Berserk Eagle pulih, Subai akan meninjunya satu demi satu. Kepala Berserk Eagle merah dan bengkak karenanya. Menjerit, teriakan Berserk Eagle juga berubah dari arogan menjadi permohonan belas kasihan yang lemah. Jelas bahwa Berserk Eagle telah pulih dari pengaruh Tweeting Warbler dan memohon pada Subai untuk menunjukkan belas kasihan. Sangat bagus. Subai mengangguk. Dia menunjuk ke langit dan berteriak, pergilah ke sana, atau bahkan tidak berpikir untuk hidup. Elang Berserk ingin menangis tetapi tidak menangis. Itu telah dipukuli tanpa alasan, dan sekarang digunakan sebagai tunggangan. Itu sangat tidak berdaya. Jadi, Berserk Eagle harus mengikuti perintah Subai dan terbang menuju gelombang bis. Putih, giliranmu. Whitey menyerang lagi di bawah komando Subai. Kali ini, Whitey tidak lagi khawatir karena Subai ada di belakangnya. Armor petir, teriak Subai, dan seluruh tubuhnya diselimuti petir. Dia bergegas ke gelombang bis dan melambaikan belati bis skor dengan gila-gilaan. Itu adalah serangan tanpa perintah, tapi sangat efektif.
Whitey menyerang gelombang bis tanpa usaha apapun. Sangat bagus. Ayo bunuh Tweeting Warbler sekaligus. Seorang pria, seekor laba-laba, dan seekor elang. Bersama-sama, mereka membantai ratusan bis tipe burung. Subai menyerang dengan sembrono dengan armor petirnya. Setiap kali Whitey menyerang, burung yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Tahap yang paling menantang telah berlalu. Tweeting Warbler terungkap lagi. Whitey melihat waktu yang tepat dan menggunakan bakatnya untuk menghindari serangan. Itu melompat seperti peluru putih. Itu bergegas ke sisi Tweeting Warbler. SWOSH. Kaki yang tajam menembus kepala Tweeting Warbler dengan mudah. Berbunyi, Krakantula telah membunuh Tweeting Warbler level perak rendah dan memperoleh 3000 poin pengalaman. Turunkan. Petunjuk ini dapat digambarkan sebagai luar biasa pada saat itu, dalam kegelapan. Dengan kematian Tweeting Warbler, bis di sekitarnya dengan cepat sadar kembali. Mereka bereaksi dan melarikan diri ketika mereka mencium bau darah di sekitarnya. Subai kembali ke tanah dan mengusir Berserk Eagle. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua telah melarikan diri. Big B kembali, melihat situasinya telah berubah, dan bertanya, "Lu telah berurusan dengan pelaku utama?" "Ya." Subai tersenyum dan mengangguk. Penampilan kota saat ini terlalu mengerikan untuk dilihat, dan mayat para bis dapat dilihat di mana-mana. Saat itu, Bearen juga berlari kembali. Subai bahkan tidak bisa melihat Bearen. Itu berlumuran darah lengket dan menggeram. Jelas, Bearen terlalu bersenang-senang dalam pertempuran itu. 98 kartu emas persekutuan Beastmaster. Bangunan-bangunan juga rusak parah. Sudah merupakan berkah bahwa beberapa dari mereka tetap utuh. Meski sebagian kerusakan disebabkan oleh Bearen. Ada mayat binatang di mana-mana. Subai mengambil belati Biskor dan hendak memeriksa Biskor. Namun, dia menyadari bahwa belati Biskor telah rusak karena pertarungannya yang terlalu bersemangat sebelumnya. CK adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak merasa buruk tentang hal itu. Subai terampil dengan belati, itulah sebabnya dia membelinya. Dia tidak menyangka belati itu akan patah begitu cepat. Item yang terbuat dari Biskor umumnya mahal. Secara khusus, alat seperti senjata dibuat khusus untuk Beastmaster. Karena Subai masih memiliki uang di kartunya setelah dipromosikan menjadi prajurit cereng, tidak masalah untuk membeli yang lain. Subai menggunakan bilah tajam lainnya untuk memotong bis dan mengekstrak inti base-nya. Biskor berwarna abu-abu. Inti seperti kristal itu mudah menguap, pecah berkeping-keping dengan kekuatan sekecil apapun. Seperti yang diharapkan, Subai tersenyum pahit. Meskipun mereka semua adalah Biskor tingkat rendah, setidaknya ada beberapa ratus, yang juga sangat berharga. Namun, semuanya sia-sia sekarang. Hanya mayat yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Akhirnya selesai. Big B sedang duduk di tanah, kelelahan. Dia menyeka darah dari wajahnya dan bertanya sambil tersenyum. "Nak, gue masih belum tahu namamu." "Gue Huang Keming, Beastmaster perunggu dari Beastmaster Guild." Big B sedang duduk di tanah, lumpuh. Dia menyeka darah dari wajahnya dan bertanya sambil tersenyum. "Adik, gue masih belum tahu namamu." "Gue Huang Keming, Beastmaster tingkat perunggu dari Beastmaster Guild." "Aku Subai, seorang prajurit cereng dari unit garda depan Legiun ke-9. Seorang prajurit. Wajah Huang Keming membeku saat mendengar itu. Matanya penuh kejutan. Huang Keming tidak menyangka pemuda seperti itu sebenarnya adalah seorang prajurit. Selanjutnya, seorang prajurit cereng. Apa yang mereka katakan itu benar. Pahlawan memang dimulai dari anak muda. Huang Keming sangat bersemangat. "Gue bertanya-tanya mengapa lu begitu kuat. Sekarang gue tahu. Lu seorang prajurit C peringkat. Maafkan gue karena buta." Huang Keming mengetahui situasi Legiun ke-9 dengan sangat baik, dan tanpa sadar dia mengabaikannya. Subai tersenyum dan menghubungi Luo Bing. Dia menemukan bahwa tidak ada korban jiwa di antara penduduk kota. Saat Luo Bing berjalan melewati jalanan yang berlumuran darah, dia terkejut. "Sialan, Subai, lu melakukan semua ini?" Luo Bing bertanya. Dia tidak bisa melihat melalui Subai lagi. Anak laki-laki yang dia lihat tumbuh dewasa. "Tidak apa, kamu menyebut ini bukan apa-apa." Mulut Luo Bing berkedut. "Gue mendengar tentangmu dari Lian, dan dia sangat mengagumimu." "Lupakan, gue tidak berencana untuk meminta terlalu banyak. Guild akan mengambil alih tindak lanjut."
Oke, kata Subai. Penduduk kota keluar dari ruang bawah tanah dan dengan cepat mulai bergerak untuk membersihkan jalanan yang kotor. Setelah fajar menyingsing, Persekutuan Beastmaster juga mengirim Beastmaster tingkat perak untuk menyelidiki penyebab gelombang bis. Setelah mendengar laporan Huang Keming dan Wang, Beastmaster tingkat perak tidak percaya. Mereka hanya yakin sampai mereka melihat Subai dan memverifikasi kartu identitasnya. Para Beastmaster yang terhormat, kalian telah bekerja keras untuk membantu kota menahan gelombang bis. Persekutuan Beastmaster akan memberi lu kompensasi khusus. Terimalah itu sebagai hadiah permintaan maaf. Beastmaster tingkat perak membungkus sedikit. Orang-orang di sekitar mereka tercengang, terutama Wang dan Huang Keming. Mereka adalah Beastmaster tingkat perak, anggota elit dari Serikat Beastmaster. Mereka membungkuk kepada seorang pemuda dan berbicara dengan nada lembut. Rasanya seperti mimpi. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Subai, sebaliknya, tidak terkejut. Guild Beastmaster berlokasi di Los Monstaria. Dibandingkan dengan militer, rasanya seperti seorang pangeran yang bertemu dengan seorang raja. Guild bertanggung jawab atas urusan umum di berbagai area di Los Monstaria. Namun, militer benar-benar berbeda. Militer tidak hanya harus muncul di semua jenis tempat berbahaya di mana nyawa seorang prajurit berada dalam bahaya kapan saja, tetapi mereka juga harus berubah menjadi pedang tajam pada saat kritis untuk membuka wilayah baru. Jadi, bahkan jika Subai dan Beastmaster tingkat perak berada pada level yang sama, itu karena status militer Subai sehingga Beastmaster tingkat perak sangat hormat dan tidak berani menyinggung perasaannya. Persekutuan Beastmaster akan menangani akibat dari gelombang bis, jadi Subai juga punya waktu luang. Subai sibuk memandikan Bearen di halaman. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, seperti pasta lengket. Untungnya, anak-anak panti asuhan mengajukan diri dan mengambil tugas itu. Beruang kecil, jangan takut. Gue akan memberimu mandi. Aku juga ingin ikut. Bearen yang besar dikelilingi oleh sekelompok anak dan bingung. Bearen tidak berani bergerak sembarangan, takut akan menyakiti anak-anak. Whitey, di samping, cekikikan liar. Subai dengan tegas memerintahkan Bearen untuk tetap di tempatnya dan menunggu sampai bersih. Subai, lu baik-baik saja? Tanya biarawati itu. Biarawati itu memandang Subai dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya penuh kekhawatiran. Subai tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Binatang-binatang itu lemah. Gue hanya akan berurusan dengan mereka. Aku lega kau baik-baik saja. Biarawati itu menghela napas lega dan tersenyum. Lu seorang tentara sekarang. Kau pasti mengalami masa sulit, kan? Tidak apa-apa. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Sebenarnya, tidak apa-apa meski kita tidak memasuki kota. Pelatihan lu akan membutuhkan biaya, jadi lu harus membuat rencana. Kakak, jangan dengarkan omong kosong Luobing. Gue tidak kekurangan uang sekarang. Subai mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan jumlah uang di kartunya. Ada 10 juta dolar di dalamnya. Ketika Biarawati melihat itu, dia merasa lega. Biarawati itu takut seluruh panti asuhan akan membebani Subai jika mereka pergi ke kota. Dia menyadari sekarang bahwa dia memang terlalu khawatir. Setelah setengah hari kerja dan bantuan dari Beastmaster Guild, kota telah dipulihkan lebih dari setengahnya. Mayat para bis akan dikirim kembali ke Guild. Beastmaster tingkat perak pergi ke panti asuhan. Mereka menyerahkan kartu emas kepada Subai, berkata, ini adalah kompensasi yang diberikan Guild padamu. Terimalah, Beastmaster yang hebat. Kartu emas, mata Luobing membelalak saat melihat itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, gue ingat bahwa Guild hanya memberikan kartu emas mereka ke level silver dan di atas Beastmaster. Mengapa mereka memberikannya kepada lu? Tebakan. Subai tersenyum dan menerima kartu emas dari Beastmaster Guild. Penggunaan utama kartu ini adalah untuk menikmati diskon 70% di berbagai tempat yang dibuka Serikat Beastmaster. Beastmaster tingkat perunggu hanya bisa mendapatkan kartu putih. Adapun kartu emas, mereka diberikan kepada Beastmaster tingkat perak yang memberikan kontribusi. Batas kartu adalah 10 juta dolar setahun. Ini juga bisa dianggap sebagai metode Guild untuk menjebak para Beastmaster. Lagi pula, Guild adalah organisasi yang hanya bisa berfungsi dengan Beastmasternya. Jadi mereka secara alami akan menghabiskan banyak uang untuk itu tanpa reservasi apapun. Tapi Subai mengingat satu hal dengan jelas.
Kartu emas hanya bisa digunakan oleh Beastmaster yang telah didaftarkan oleh Beastmaster Guild. Karena Subai belum mendaftar, dia tidak bisa menggunakan kartu emas itu. Persekutuan Beastmaster memberi Subai kartu emas, dan niat mereka jelas. Tetap saja, Subai tidak peduli. Karena Subai tidak akan menderita kerugian apapun, dia sebaiknya menyimpannya dan mempertimbangkan untuk bergabung dengan persekutuan Beastmaster nanti. Setelah itu, Subai makan malam bersama keluarga di panti asuhan setelah sekian lama. Bearen, yang telah dicuci bersih, dibebaskan dari beban berat dan tidak sabar untuk kembali ke sigil milik Subai. Tidak pernah begitu bersemangat untuk kembali sejak kelahirannya. 99 Ayo pergi ke pegunungan Daxing. Subai menikmati kehidupan yang menyenangkan yang sudah lama tidak dia alami. Pada malam hari, biarawati itu menceritakan kisah anak-anak, dan Subai mengenang masa kecilnya. Sebelum tidur, Bearen keluar dari sigil untuk mengisi kembali kekuatannya. Itu ditangkap oleh anak-anak, dan mereka memeluknya seperti boneka besar, merasakan bulu beruangnya yang berbulu. Untungnya, anak-anak yang tertidur tidak lagi menakutkan seperti dulu, dan Bearen bisa menerimanya. Keesokan harinya, semua perabotan dari panti asuhan sudah siap dan dimuat ke dalam truk yang telah disiapkan Luobing. Ketika tiba waktunya untuk berpisah, semua penduduk kota menyuruh mereka pergi. Berbunyi, berbunyi, Subai menerima SMS di teleponnya. Dia membukanya dan melihatnya. Itu adalah pesan yang menginformasikan bahwa akomodasi untuk biarawati dan anak-anak telah disiapkan. Subai telah menghabiskan kuotanya untuk 8 orang. Ada 2 yang tersisa, 1 untuk Lian, yang masih bersekolah, dan yang terakhir disisihkan untuk sementara. Kembali ke Los Monstaria, Subai menempatkan semua orang di villa. Subai masih libur, dan dia pergi ke toko furnitur. Bahkan jika Subai membeli yang terbaik dengan mata tertutup, dia hanya menghabiskan $3 juta. Seorang Beastmaster adalah pemboros, jadi Subai tidak peduli dengan $3 juta. Pada akhirnya, dia bahkan membantu biarawati itu mengajukan kartu bank dan mendepositokan $3 juta. Uang itu cukup bagi keluarga untuk menghabiskan lebih dari 10 tahun. Hari-hari yang menyenangkan selalu berlalu dengan cepat, dan hari bergabung dengan militer telah tiba. Biarawati itu membuat sarapan lebih awal dan mengatakan banyak hal kepada Subai sebelum dia pergi seolah-olah dia telah kembali ke hari ketika dia pergi ke akademi untuk upacara kebangkitan. Jaga dirimu baik-baik. Jangan lelahkan dirimu. Aku akan, saudari. Jangan khawatir. Liburan singkat telah berakhir, dan Subai datang ke tempat pertemuan. Jeep Lu Yuan sudah siap. Dia segera mulai bekerja saat melihat Subai. Apa kabarmu? Siap bergabung dengan militer? Lu Yuan tersenyum. Di sana jauh lebih sulit daripada kamp pelatihan pemuda. Lu harus siap secara mental. Jangan khawatir. Haha. Gue suka caramu bertindak sendiri. Lu Yuan mengeluarkan 2 set pakaian dari kursi belakang dan berkata, seragammu terbuat dari biskor. Pasti awet. Di dada seragam itu ada simbol Legiun ke-9, Heaven Star. Karena Subai akan menjadi garda depan, seragamnya adalah seragam tempur khusus. Sekilas, itu sederhana dan menyegarkan. Subai mengenakan seragamnya dan bertanya, apa misi barisan depan? Yah. Lu Yuan memegang setir dan berpikir. Sulit untuk mengatakannya. Tim garda depan akan melakukan pekerjaan yang menurut Lu paling berbahaya dan melelahkan di militer. Apakah gue akan mendapatkan banyak poin prestasi? Aku tidak yakin. Gue tidak di tim pelopor. Bagaimana gue tahu? Lu Yuan berkata terus terang. Di Legiun ke-9, tim tempat Lu Yuan berada adalah tim logistik. Meskipun dia juga seorang prajurit cereng, dia tidak memiliki ambisi yang tinggi. Ia merasa puas dengan kondisinya saat ini. Jangan khawatir, gue sudah lama berada di militer, tetapi gue belum pernah melihat pendatang baru yang luar biasa seperti Lu. Lu pasti bisa melakukan tugas barisan depan, janji Lu Heng sambil menepuk dadanya. Kamu terlalu baik, aku tidak bercanda denganmu, kata Lu Yuan. Lihat teman sekelasmu, siapa di antara mereka yang telah meninggalkan akademi? Dan Lu sudah berada di militer dan dipromosikan ke cereng. Aku mendengar bahwa orang-orang dari legiun lain kemudian menyadarinya dan bahkan mengadukanmu kepada gubernur. Keluhan, Subai tidak mengharapkan hal seperti itu. Itu benar. Mereka mengeluh tentang Komandan Sucu karena menggunakan metode curang.
Saat Lu Yuan memikirkannya, dia menghela nafas. Lihat dirimu. Begitu banyak orang yang berjuang untukmu. Tahukah lu seberapa bereputasi lu? Untung komandan kita memiliki kekuatan. Pada akhirnya, sekelompok orang itu membiarkan hal-hal tidak beres. Mau bagaimana lagi? Terlalu mudah bagi atasan untuk memeriksa resume Subai. Selain itu, sikap Su Chu dan Bing He terhadapnya berbeda. Segera, seseorang akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kemudian, mereka akan menyelidiki secara menyeluruh dan menemukan bahwa Subai luar biasa. Untuk meredakan kemarahan legiun lain, Su Chu harus melakukan sesuatu. Dia telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk mempertahankan Subai. Kalau tidak, Subai pasti akan direnggut oleh legiun lain jika keadaan menjadi tidak terkendali. Di dalam mobil, Subai tersenyum. Lu Yuan pergi dari Los Monstaria. Kali ini tujuannya bukanlah tempat seperti kamp pelatihan pemuda melainkan kamp militer yang lebih dekat ke garis depan. Menurut Lu Yuan, jaraknya kurang dari 10 km dari garis depan, dan banyak ahli yang bertanggung jawab. Prajurit dengan level yang sama dengan Subai dapat dengan mudah ditemukan di sana. Subai tidak menonjol, tapi dia masih sangat menarik perhatian. Kamu harus tetap low profile kemanapun lu pergi. Lu Yuan berkata, meskipun pihak lain terutama bertanggung jawab atas garis pertahanan, persaingannya pasti 100 kali lebih intens daripada kamp pelatihan pemuda. Misalnya, bulan lalu, korban yang dilaporkan adalah sekitar 100 Beastmaster, dengan yang terendah adalah tingkat perunggu dan yang tertinggi adalah tingkat emas. Apakah lu mengerti sekarang? Tapi akan ada orang di sana untuk menjagamu. Lu Yuan tersenyum. Gue tidak akan mengatakannya. Gue tidak ingin menyesatkanmu. Terima kasih, Lu Yuan. Subai menutup matanya dan beristirahat. Itu adalah perjalanan yang panjang, dan mereka baru sampai di tempat tujuan pada pukul 3 sore. Mereka melewati pos pemeriksaan satu demi satu. Keamanannya ketat, tapi menurut Lu Yuan, ada juga banyak tentara bayaran dan petualang. Mereka bahkan lebih biadab daripada kamp pelatihan pemuda. Setelah keluar dari mobil, Lu Yuan berkata, ayo berhenti di sini. Gue tidak memiliki izin untuk melangkah lebih jauh. Setelah lu masuk, seseorang akan mengantar lu. Baiklah, kata Subai. Subai berjalan di jalan berlumpur dan melihat sekeliling ke arah tentara dan kendaraan yang lewat. Orang bisa merasakan ketajaman aura mereka sendirian. Tanah ini disebut Pegunungan Daxing. Itu sangat luas dan memiliki ratusan gunung tinggi dan area seperti gurun dan rawa. Dikatakan bahwa untuk menjatuhkan Pegunungan Daxing, tentara Los Monstaria harus berjuang untuk pegunungan tersebut. Lebih dari 10.000 Beastmaster terbunuh atau terluka. Subai bahkan tidak bisa membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Kamu pasti Subai. Segera, seorang pria parubaya mendatangi Subai dan tersenyum. Nama gue Dongpeng. Gue adalah kepala tim barisan depan Legiun ke-9. Halo, gue Subai. Baiklah, ikuti gue. Dongpeng diperkenalkan dengan antusias. Sudah lama sejak kami melihat wajah muda sepertimu. Jika lu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada gue. Apa perbedaan antara misi di sini dan yang sebelumnya? Jadi begitu, ini seperti rumor. Apa? Dongpeng tertawa ketika berbicara tentang kejadian baru-baru ini. Mulut Subai berkedut. Ternyata setelah Subai meninggalkan kamp pelatihan pemuda, beberapa penggemar fanatik menyebarkan kisah layanan perburuan atas namanya untuk mempromosikannya. Subai telah menjadi seorang fanatik misi dan secara efisien dapat menyelesaikan ratusan misi setiap hari. Belum lagi di kamp pelatihan pemuda, bahkan di akademi, cerita Subai bisa didengar. Dia hanya kekurangan sebuah buku. 100 bergabung dengan pasukan ke-19. Dongpeng memimpin Subai sampai ke kamp. Setelah setengah jam, mereka masih belum mencapai kamp barisan depan Legiun ke-9. Seperti yang diharapkan, skala pangkalan militer tidak terbatas. Sebagian besar binatang diblokir di luar. Karena itu, ada Beastmaster ahli yang tak terhitung jumlahnya di garis depan, melindungi keselamatan Los Monstaria. Kamu harus memiliki pemahaman tentang tim pelopor. Jangan khawatir tentang reputasi Legiun ke-9 untuk saat ini, kata Dongpeng dengan bangga. Gue dapat menjamin bahwa kekuatan keseluruhan tim pelopor tidak akan lebih lemah dari Legiun lainnya. Saat ini, tim kami menangani 6 puncak. Binatang buas yang tinggal di sana cukup licik.
jadi tugas utama kita adalah melenyapkan mereka semua. Berdasarkan kemajuan saat ini, kami hanya membersihkan setidaknya 30% dari mereka. 30%. Itu benar. Ini adalah kemajuan yang kami buat setelah hampir 2 tahun. Segitu panjangnya, Subai tidak menyangka akan membutuhkan banyak waktu untuk memperluas wilayah. Jika Dong Peng tidak membual bahwa tim pelopor tidak lebih lemah dari tim lain, mereka akan membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk sepenuhnya menjatuhkan Met. 6 puncak. Ini bahkan tidak termasuk kecelakaan dan faktor lainnya. Apakah lu sangat kecewa? Dong Peng tersenyum pahit. Di Los Monstaria, nama seorang prajurit mungkin terdengar luar biasa. Tapi berapa banyak yang tahu kesulitan yang kita hadapi dalam kenyataan? Ada banyak binatang buas di pegunungan Daxing. Binatang yang lebih kuat muncul dan menghilang secara tak terduga. Setiap kali mereka muncul, mereka akan menyebabkan banyak kerusakan pada militer. Kudengar lu bertemu dengan gelombang bis yang diciptakan oleh sekte di Wilderness. Ya, Subai menjawab. Dong Peng mengangkat bahu. Maka lu mungkin akan sering bertemu mereka di sini di masa depan. Kultus itu semuanya orang gila. Membiarkan mereka beristirahat selama 10 hari hingga setengah bulan akan lebih buruk daripada membunuh mereka. Sebenarnya ada sekte keselamatan di sini. Ekspresi Subai berubah serius. Kembali ke alam liar, sekte keselamatan cukup mampu dan dapat memindahkan Lei Xing dan yang lainnya sehingga mereka dapat melaksanakan rencana tersebut. Jika bukan karena Bing Mengki dan Leng Lang, Subai tidak akan bisa menghancurkan susunan itu di lain waktu. Jangan terlalu stres. Dong Peng menepuk bahu Subai dan berkata, ini pertama kalinya lu di sini. Lu harus membiasakan diri terlebih dahulu. Ketika orang-orang di militer mendengar bahwa lu akan datang, mereka semua sangat bersemangat. Subai punya firasat buruk. Segera, mereka berdua tiba di bagian paling utara kamp. Tidak ada banyak tentara di sini seperti sebelumnya. Melihat simbol di dada mereka, sebagian besar adalah prajurit Legiun ke-9. Pasukan mana yang akan gue ikuti? Subai bertanya. Kamu akan bersama Beastmaster tingkat perak. Mereka sudah berada di ambang gunung 6 puncak. Tapi tidak perlu terburu-buru. Lu harus membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu. Jika lu cocok, gue akan mengatur agar lu memasuki Met. 6 puncak. Kata Dong Peng sambil mengangguk. Ya Pak, Subai mengangguk. Tim pelopor tidak kecil. Setidaknya ada 23 regu, masing-masing terdiri dari Beastmaster. Pasukan terkuat tidak diragukan lagi adalah pasukan pertama yang dipimpin oleh Dong Peng. Setiap anggota regu Dong Peng telah mencapai level platinum. Misi pasukan pertama jauh lebih berbahaya daripada yang lain. Mereka sering memasuki tanah yang belum pernah mereka injak sebelumnya. Bahaya yang akan mereka hadapi juga tidak diketahui. Setelah mereka tiba, Dong Peng menugaskan Subai sebuah kamar dan mulai mendaftarkannya. Dalam prosesnya, dia banyak bertanya tentang Subai. Dalam hal sumber daya, Subai membutuhkan senjata yang terbuat dari inti binatang. Dong Peng langsung menyetujui ini dan menyuruhnya pergi ke ruang senjata untuk mengambil senjata tingkat perak. Adapun untuk bergabung dengan skuad mana? Menurut pengalamanmu sebelumnya, lu jarang bertarung dalam tim. Ya Pak, Subai mengangguk dan menjawab, biaran gue cukup untuk mengatasi kesulitan tugas sebelumnya, tapi gue tidak terbiasa dengan Met. 6 puncak. Tidak buruk. Ekspresi kekaguman melintas di mata Dong Peng saat dia memuji. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang diri lu di sini. Ingatlah untuk tidak bertindak gegabah. Berdasarkan informasi lu, gue merekomendasikan lu ke pasukan ke-19. Mereka masih kekurangan anggota tempur. Ya Pak. Kemudian, Dong Peng membawa Subai ke kamp pasukan ke-19. Setelah itu, Dong Peng memanggil kapten pasukan ke-19, Huo Hua. Huo Hua adalah Beastmaster tingkat emas, tetapi base-nya adalah tipe kepanduan dan tipe pendukung, dan bakatnya bahkan lebih dari itu. Meski begitu, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Toh, posisi kapten biasanya ditempati oleh prajurit dengan kemampuan tempur serupa. Huo Hua adalah pengecualian. Tuan, Subai melapor untuk bertugas. Subai segera memberi hormat pada Huo Hua. Aku akan meninggalkan rekrutan baru untuk kalian. Tidak mudah mendapatkan rekrutan baru. Dong Peng menginstruksikan. Lu harus tenang. Jika terjadi kesalahan, jangan salahkan gue karena kejam. Jangan khawatir,
Dong Pang. Mata Huo Hua berbinar saat melihat Subai. Setelah Dong Peng pergi, dia langsung berlari ke arah Subai, meraih bahunya, dan menangis gembira. Dia berkata, akhirnya ada anggota baru. Jika lu tidak datang lebih cepat, tim gue akan mencapai akhirnya. Hah, Subai tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan antusiasme yang tiba-tiba. Dia berbisik, kata-kata ini. Kenapa terdengar begitu familiar? Situasi yang dihadapi Legiun ke-9 tampaknya sama untuk pasukan ke-19. Huo Hua terbatuk beberapa kali ketika dia menyadari dia telah kehilangan ketenangannya. Kemudian, dia berkata dengan tegas, apakah lu tahu situasi kita saat ini? Aku memiliki pemahaman umum tentang situasi Gunung 6 Puncak saat ini. Adapun yang lebih spesifik, gue tidak tahu untuk saat ini. Baiklah, ikutlah denganku, dan lu akan mengerti. Kapten, di mana yang lainnya? Jangan khawatir tentang yang lain. Tidak ada yang spesial dari skuad kami. Huo Hua memaksakan senyum. Dia berkata, tugas harianmu adalah membersihkan binatang di Gunung 6 Puncak. Setelah lu mencapai target bulanan, lu dapat melakukan apapun yang lu inginkan. Tidak ada yang akan peduli denganmu. Saat ini, mereka semua berjuang untuk target. Pada akhir bulan, mereka akan menjadi liar. Subai hanya bisa berkeringat dingin. Pasukan ke-19 ini tampaknya agak terlalu bebas. Jangan khawatir, binatang buas di area yang kami tangani berada di level yang lebih rendah. Huo Hua membawa Subai ke sebuah jeep kecil dan terus berbicara di sepanjang jalan. Sejujurnya, lu jauh lebih menjanjikan daripada gue dulu dengan pencapaianmu saat ini. Aku tidak percaya Dong Peng mengirimmu ke pasukan kami. Sepertinya hadiah yang kami berikan padanya saat tahun baru tidak sia-sia. Binatang apa yang biasa ada di Gunung 6 Puncak? Subai bertanya. Yo, lu cukup serius. Gue suka orang muda seperti lu, bukan seperti rubah tua itu. Mereka semua meminta pemukulan. Huo Hua segera berkata. Huo Hua sangat marah saat menyebut rekan satu timnya yang lain. Melihatnya seperti itu, Subai memiliki kesan mendasar tentang anggota pasukan ke-19. Tidak heran Legiun ke-9 memiliki reputasi buruk. Bahkan anggota tim pelopor semuanya nakal. Pikir Subai.